Halo kawan. Ups, sepertinya saya salah kostum. Nah, harusnya seperti ini. Tangkap. Bersama saya Nanda Abdul Basyar. Selamat datang di channel Nanda AFD. Basis data atau yang biasa kalian kenal database merupakan komponen utama pendukung suatu program aplikasi. Nah, di suatu program aplikasi tersebut pasti mempunyai database, entah itu web, e-commerce, aplikasi, perusahaan, dan lain-lain, yang mana membutuhkan penyimpanan data yang dalam jumlah yang sangat besar sekali. Maka dibutuhkan yang namanya basis data. Bagi kalian para mahasiswa informatika atau siswa informatika yang ingin mengenal lebih dalam, lebih jauh lagi mengenai basis data, kalian datang di video yang tepat. Dan di video kali ini saya akan menjelaskan dasar-dasar basis data atau konsep dasar basis data, baik dari pengertian, tujuan, komponen, dan juga operasi dasar basis data. Seperti apa kelanjutannya? Langsung saja kita beralih ke laptop. Oke, kita lanjut ke penjelasan materinya. Konsep dasar basis data. Sebelumnya saya Nanda Abdul Basyar. Kalian bisa memfollow IG saya atau menghubungi saya di email tertera di bawah. Pengertian konsep dasar basis data. Basis data adalah salah satu susunan atau kumpulan data operasional lengkap dari suatu organisasi atau perusahaan yang diorganisir atau dikelola dan disimpan secara terintegrasi dengan menggunakan metode tertentu. Sistem basis data adalah suatu sistem penyusunan dan pengelolaan rekod-rekod dengan menggunakan komputer dengan tujuan untuk menyimpan atau merekam serta memelihara data operasional lengkap sebuah perusahaan atau organisasi. Komponen basis data. Komponen basis data yang pertama ada hardware, dan selanjutnya adalah operating system, DBMS, dan user. Dan yang pertama adalah hardware. Perangkat keras yang terdapat pada sistem basis data adalah yang pertama memori sekunder atau online hard disk. Nah, memori sekunder online hard disk ini adalah perangkat penyimpanan atau hard disk kalian yang tertanam di PC server kalian atau di PC kalian yang kalian jadikan sebagai server database. Dan yang selanjutnya adalah memori sekunder offline removable disk untuk backup data. Nah, removable disk ini adalah penyimpanan yang sifatnya adalah removable atau biasa misalnya itu flash disk, hard disk eksternal, dan lain sebagainya, yang mana biasa digunakan untuk backup data. Dan yang selanjutnya adalah komputer yang kalian gunakan sebagai database server. Dan yang selanjutnya adalah media atau perangkat komunikasi. Perangkat komunikasi di sini yang dimaksud adalah perangkat komunikasi jaringan. Nah, supaya komputer kalian terhubung ke jaringan atau internet sehingga database kalian terintegrasi kepada internet. Nah, sehingga memungkinkan kalian untuk mengakses database dimanapun dan juga kapanpun. Selanjutnya adalah operating system. Nah, sistem operasi merupakan program yang dapat mengaktifkan sebuah komputer dan juga mengendalikan seluruh sumber daya yang ada di dalam komputer tersebut. Ada banyak sekali contoh sistem operasi, misalnya Windows yang biasa kita gunakan, dan juga ada macOS, Linux, dan lain sebagainya. Tetapi di sini yang biasa digunakan sebagai database server adalah Windows, Linux, dan Unix. Nah, biasanya di sebuah perusahaan itu menggunakan Linux karena sifat mereka yang open source sehingga memudahkan untuk memodifikasi dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah DBMS atau Database Management System. Merupakan perangkat lunak yang memungkinkan pemakai untuk mendefinisikan, mengelola, dan mengontrol akses basis data. Nah, DBMS ini adalah sebuah perangkat lunak atau software yang menghubungkan kalian sebagai user dan juga kepada database-nya. Nah, misalnya software DBMS ini adalah
Apache, MySQL, dan lain sebagainya. Lanjut, user. Nah, user, saya atau kalian ya misalnya, merupakan pengguna basis data yang secara tidak langsung terhubung dengan basis data melalui software basis data atau DBMS. Jadi kalian atau saya secara tidak langsung ini terhubung ke basis data melalui software yang saya sebutkan tadi, software DBMS. Misalnya kayak Apache, MySQL, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya adalah tujuan basis data. Nah, tentunya basis data memiliki tujuan-tujuan supaya digunakan atau memiliki tujuan agar digunakan. Nah, tujuan yang pertama adalah security atau keamanan data. Gini, misalnya ya, kalian di sebuah perusahaan memiliki data yang banyak sekali, data yang kompleks, data yang besar, banyak jumlahnya ya. Sehingga kalian pasti membutuhkan atau menginginkan keamanan dari data kalian tersebut atau keamanan data kalian tersebut. Maka digunakanlah basis data ini agar data yang kalian input maupun yang kalian terima itu aman. Selanjutnya adalah space atau efisiensi penyimpanan. Jikalau kalian di sebuah perusahaan ya misalnya, atau menjalankan sebuah aplikasi web dan lain sebagainya, nah seiring berjalannya waktu pasti data akan terus berkembang, sehingga lambat laun penyimpanan kalian pasti akan overload. Maka dibutuhkanlah basis data ini agar penyimpanan kalian efisien, sedikit longgar dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah availability atau ketersediaan waktu. Seperti namanya ya, available, tersedia. Nah, database ini tersedia 24/7 atau setiap hari. Jadi kalian kalau misalnya ingin mengakses basis data itu bisa dimanapun dan kapanpun, asalkan kalian memiliki hak akses dan juga terhubung ke database kalian. Nah, selanjutnya adalah tujuan basis data selanjutnya, yaitu completeness atau kelengkapan basis data. Dan selanjutnya adalah akurasi atau keakuratan. Nah, kalian di jenjang selanjutnya, jenjang berikutnya pasti akan menemukan baik itu entitas, relationship atau relasi dan lain sebagainya. Nah, tujuan dibentuknya hal tersebut adalah supaya data tersebut akurat, baik ketika menginput, mencari, meletakkan, mengambil dan lain sebagainya, supaya akurat. Nah, yang selanjutnya adalah speed, kecepatan dan kemudahan pemanfaatan. Nah, tujuan dari digunakannya basis data adalah agar jikalau kalian mengakses maupun menginput dari kepada data, agar cepat dan juga mudah untuk pemanfaatan data tersebut. Nah, demikian adalah tujuan basis data. Selanjutnya adalah operasi dasar basis data. Nah, sekali lagi, jikalau kalian ke jenjang berikutnya, pasti kalian akan menemukan operasi basis data. Nah, di sini adalah operasi dasar basis data. Operasi ini pasti kalian akan latih dan juga kalian akan lakukan di jenjang-jenjang selanjutnya jikalau kalian ingin mendalami basis data. Yang pertama adalah create database. Jikalau kalian ingin membuat database baru, maka digunakanlah create database ini. Dan jikalau kalian ingin menghapus database yang telah kalian gunakan atau telah kalian buat, maka gunakanlah drop database. Kemudian di dalam database pasti ada yang namanya tabel, dan juga ada beberapa dan juga banyak sekali tabel. Nah, jikalau kalian ingin membuat sebuah tabel, kalian gunakan create table. Nah, jikalau kalian ingin menghapus, maka gunakanlah drop table. Nah, jikalau kalian ingin menginsert atau menginput data atau menginput nilai ke dalam tabel atau database kalian, gunakanlah insert data. Selanjutnya adalah retrieve atau search, pengambilan dengan cara mencari tempat penyimpanan. Selanjutnya adalah update, penghubungan data dari sebuah file atau tabel. Dan yang terakhir adalah delete, penghapusan data dari sebuah file atau tabel. Cukup sekian penjelasan, kita kembali ke kamera. Oke, mungkin itu saja sedikit penjelasan dari saya. Kurang lebihnya jika ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian.
Sekian dari saya, sampai jumpa di video berikutnya.